Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wahyu Hardian Fauzi, mahasiswa Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang berbusana di dalam Islam. Dan ini adalah penugasan mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Adapun judul yang saya angkat yaitu kontroversi cadar dan isbal di dalam etika berpakaian. Langsung saja. Di dalam Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 26, Allah mengatakan bahwa pakaian merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk melindungi tubuh, aurat, dan menjadikannya sebagai perhiasan. Adapun hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 4094, juga berbunyi Islam membedakan gaya pakaian antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Intinya yaitu laki-laki tidak boleh bergaya seperti perempuan, begitupun sebaliknya. Lanjut. Baik, secara spesifik kita akan membahas yaitu tentang cadar dan isbal. Yang pertama adalah cadar. Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan niqab. Niqab bentuk jamaknya nukub. Dalam Kamus Al-Munawwir, niqab berarti kain tutup muka. Dalam Kamus Lisanul Arab, kata niqab yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Seperti pada gambar di sampingnya. Itu adalah yang dinamakan dengan cadar. Cadar bagi perempuan masih menjadi kontroversial dan hukumnya masih menjadi perdebatan para ulama. Menurut mazhab Hanafi, pada zaman sekarang wanita muda, al-amr al-asyi syabah, dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat, tetapi lebih karena untuk menghindari fitnah. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi wanita untuk menutupi wajahnya, baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat karena termasuk perbuatan berlebih-lebihan. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa diperintahkannya kaum wanita mengenakan jilbab, tujuannya agar mereka tidak dikenali. Ibnu Abbas mengatakan, Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin jika keluar rumah karena suatu keperluan, hendaknya menutup wajah dengan jilbab dari bagian ujung kepala terus ke bawah. Beberapa para ulama mengatakan tidaklah wajib memakai cadar, namun jika memakainya wanita akan mendapatkan pahala. Jadi intinya, pada saat sekarang hukum tentang memakai cadar belum ditetapkan. Jadi kita tidak boleh bersuudzon dengan orang-orang yang tidak memakai cadar. Begitupun dengan orang-orang yang memakai cadar. Yang kedua adalah isbal. Secara bahasa, isbal merupakan masdar dari asbala, yusbilu isbalan, yang bermakna irkha'an, yang memiliki arti menurunkan atau memanjangkan. Seperti pada gambar di samping, ini adalah celana yang tidak isbal, yaitu tidak menutupi mata kaki atau melebihi mata kaki. Secara umum, isbal adalah memanjangkan atau menguraikan kain atau sarung ke bawah mata kaki dengan maksud ataupun tidak dengan maksud sombong. Dikutip dari Armansyah 2009. Orang-orang yang melakukannya disebut dengan musbil. Hal ini juga masih menjadi kontroversial dan masih menjadi perdebatan para ulama. Seperti pada gambar, ini adalah celana yang dikatakan dengan isbal, yaitu menutupi mata kaki dan menjulur sampai ke bawah. Dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, terdapat bunyi hadis yaitu, saya lewat di hadapan Rasulullah sedangkan sarungku terurai. Kemudian Rasulullah SAW menegurku seraya berkata, wahai Abdullah, tinggikan sarungmu, aku pun meninggikannya. Beliau bersabda lagi, tinggikan lagi, aku pun meninggikannya lagi. Maka semenjak itu aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu. Ada beberapa orang bertanya, seberapa tingginya? Sampai setengah betis. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Adapun hadis lain, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari,
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat." Abu Bakar lalu berkata, "Salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau tidak melakukan itu dengan sombong." Musa bertanya kepada Salim, "Apakah Abdullah bin Umar menyebut lafaz barang siapa menjulurkan kainnya?" Salim menjawab, yang saya dengar hanya barang siapa menjulurkan pakaiannya." Sebagian hadis menerangkan bahwa isbal tidak diperbolehkan, bahkan dikatakan hukumnya haram. Akan tetapi, sebagian hadis menerangkan bahwa isbal tidak dipermasalahkan asal tidak diikuti dengan perasaan sombong. Begitupun pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa orang yang isbal kelak akan ditempatkan di neraka. Ada juga yang membolehkan dan tidak melarang celana isbal asal tidak diikuti dengan perasaan yang sombong. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu, kontroversi cadar dan isbal memang masih sangat hangat diperbincangkan sampai saat sekarang. Ada sebagian ulama dan masyarakat memiliki keyakinan bahwa wanita harus menutup wajahnya dengan cadar dan bagi laki-laki tidak boleh menggunakan celana yang melebihi mata kaki. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya, wanita tidak diharuskan menutup wajahnya dengan cadar dan celana isbal bagi laki-laki itu tidaklah menjadi suatu permasalahan. Dengan begitu, semua bergantung pada diri kita pribadi, pada diri kita masing-masing. Apakah akan menjadi orang-orang yang pro atau termasuk kelompok kontra dalam hal tersebut? Baik pro atau kontra, kita harus berpakaian menutup aurat dan berpakaian yang sopan. Kita harus tetap rendah hati dan tidak menjadikannya pakaian menjadi sarana untuk menunjukkan kesombongan diri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar dan bisa memahami dan tidak berpikiran positif baik terhadap orang-orang yang memakai cadar ataupun orang yang isbal. Kita harus berpakaian dengan tidak perasaan dengan sombong. Kita harus memakai pakaian secara sopan dan baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.